loading rekamannya ya. Oke, baik. Selamat siang. Selamat jumpa kembali di kelas Digital Dimensi bersama Kak Fajar. Hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi ya. Jadi untuk kelas 10, mohon maaf jika ada urutan materi pelajarannya yang agak berbeda karena beberapa sekolah masih menggunakan urutan kurikulum yang lama ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas semua materinya. Oke, langsung saja kita bahas dari bagian pertama mengenai arti dari biologi ya. Jadi biologi dari dua kata yang namanya adalah bios dan logos. Ya. Bios atau bio artinya adalah hidup, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi biologi sebenarnya adalah ilmu ya yang membahas tentang makhluk hidup. Tulisan makhluk bisa pakai KH ya, makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Ini yang paling tepat mengenai biologi. Ya, baik interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang masih ada sekarang maupun yang sudah punah. Kalau sudah punah nanti ada cabang ilmunya. Biologi ada banyak cabang ilmunya ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, biologi ini karena membahas tentang makhluk hidup otomatis membahas tentang yang namanya sistem organisasi kehidupan. Jadi ruang lingkup biologi adalah yang namanya organisasi kehidupan ya. Organisasi kehidupan itu seperti apa? Nih kita lihat nih tingkat organisasi kehidupan dari sini nih. Ya. Setiap makhluk hidup pastinya disusun oleh bagian yang paling kecil yang melakukan fungsi hidup namanya adalah sel. Ya ini bahasa Inggris cell tulisannya ya. Kemudian setiap selnya ini bergabung, sel-sel yang sama bergabung ngebentuk jaringan. Ya, kebetulan di sini sel tulang ngebentuk yang namanya jaringan tulang. Kemudian jaringan tulang atau tisu kan ini bahasa Inggrisnya ya, berkumpul ya beberapa jaringan tulang dengan jaringan lain berkumpul ngebentuklah namanya organ. Nah, organ-organ ini, organ tulang ini nanti menyusun sistem organ yang disebut kalau di manusia atau di hewan namanya sistem rangka. Kebetulan di sini sistem rangka ya yang diperlihatkan. Nanti beberapa sistem organ menjalankan suatu fungsi membentuk individu tunggal namanya organisme atau individu. Kumpulan organisme tunggal atau organisme yang sejenis kita sebut namanya populasi. Populasinya A, populasi B, populasi C mendiami wilayah yang sama disebut namanya komunitas. Komunitasnya berinteraksi sama lingkungan disebut namanya ekosistem. Ya. Kumpulan seluruh ekosistem di bumi namanya adalah biosfer gitu. Jadi ingat urutannya dari sel ke jaringan, ke organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas berekosistem ya. Nah, ini kita bahas dulu ya. Jadi kalau sel udah pasti ya ini adalah unit terkecil kehidupan ya. Unit terkecil kehidupan. Karena di sel ini mulai ada kehidupan ya. Kemudian kalau jaringan, pengertian sederhananya adalah kumpulan sel sejenis ya. Kumpulan sel sejenis yang menjalankan suatu fungsi nanti ada ya. Kemudian kalau organ kumpulan apa berarti? Kumpulan jaringan sejenis apa beda jenis? Ayo, kalau organ. Kumpulan jaringan yang sejenis apa beda jenis? Silakan kita. Ayo, bisa. Rehan, Gary, Rili, Medin, Juan. Kalau organ itu kumpulan jaringan yang sejenis atau berbeda jenis? Berbeda jenis, Kak. Ya, kalau yang namanya organ, kumpulan jaringan yang berbeda jenis ya. Kumpulan jaringan berbeda-beda, tapi ngebentuk suatu fungsi. Kalau jaringan, kumpulan selnya harus sejenis, menjalani satu fungsi tertentu ya. Nah, kalau sistem organ berarti ini adalah kumpulan organ. Kumpulan organ.
Kalau organisme berarti ini adalah individu tunggal. Tadi individu tunggal ya. Individu tunggal. Cuman satu, misalkan seekor semut gitu. Seekor burung ada di kandang burung, nah itu organisme. Kalau populasi, ini apa? Kumpulan organisme sejenis ya. Kumpulan organisme sejenis di suatu habitat, boleh. Kalau mau dilengkapin ya. Kalau komunitas, ini kumpulan populasi ya. Ini kumpulan populasi A, populasi B, pokoknya ini kumpulan populasi. Ekosistem, ini interaksi komunitas dengan lingkungan ya. Artinya ada faktor abiotik, lingkungan, dengan faktor biotiknya, yaitu si komunitas atau makhluk hidupnya. Nah, nanti khusus bioma sama biosfer ini, ada yang nyebutnya sama, bioma sama dengan biosfer. Artinya ekosistem di bumi. Ada yang ngebagi dia jadi yang berbeda. Kalau dia berbeda, maka maksudnya bioma adalah ekosistem yang luas. Ekosistem yang luas dengan ciri khusus. Ya, dengan ciri tertentu. Misalkan gurun. Kan luas banget tuh, cirinya apa? Penguapannya atau evaporasinya tinggi. Kemudian tanahnya berpasir gitu ya. Nah, kalau biosfer itu apa? Biosfer itu kumpulan bioma di bumi. Kumpulan bioma-bioma di bumi. Jadi satu bumi disebut namanya biosfer. Nah, sampai sini coba dibaca dulu, silakan dipahamin dulu. Dari sel, jaringan, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Ada yang bingung nggak? Misalkan dikasih contoh, Kak, kalau orang sakit ini, misalkan dia ngalamin batu ginjal atau gagal ginjal, berarti itu masalah di tingkat apa? Oh, masalah di tingkat organ. Jelas itu ya. Nah, kira-kira ada mau tanya dulu, boleh silakan. Medin, Mirinka, boleh mau tanya dulu. Jeko, ada mau tanya dulu nggak kok? Udah jelas, udah jelas. Aman ya. Sekarang Kak Fajar biasanya nih yang Kak Fajar tahu suka ada bingung bedain populasi komunitas nih. Kak Fajar tanya, kalau sekumpulan semut merah di pohon rambutan itu populasi atau komunitas? Sekumpulan semut merah di pohon rambutan, populasi atau komunitas? Populasi. Populasi, Kak. Ya, populasi jelas karena semut merah semua ya. Kemudian kalau misalkan eh, seekor seekor ular dengan 5 ekor tikus, itu apa? Yang mendiami suatu sawah. Seekor ular dengan 5 ekor tikus yang mendiami suatu sawah, itu apa? Populasi atau komunitas? Ayo, Komunitas, apa? Kak. Ya, komunitas karena udah beda ular sama tikus ya, udah organisme yang berbeda jenis. Udah komunitas. Kalau sekumpulan ikan di laut itu apa namanya? Populasi atau komunitas? Populasi ya. Yo, biar jawab populasi. Yang lain gimana? Populasi atau komunitas? Tita, Kalida, apa ayo? Really? Marjuan, populasi atau komunitas sekumpulan ikan di laut? Populasi. Ya, kalau kumpulan ikan di laut, ya sekumpulan ikan di laut itu komunitas. Kenapa? Karena ikannya belum jelas, kemungkinan mungkin ikannya bareng-bareng. Ada ikan apa tuh? Ikan Nemo mungkin lagi bareng sama ikan kakap atau ikan apalah, ikan laut yang lainnya. Ikan teri mungkin lagi bareng berenang bareng, kan kita nggak tahu. Ya, jadi kalau sekumpulan ikan di laut itu kemungkinan besar komunitas karena ikannya kan beda-beda, nggak sama semua ya. Kecuali sekumpulan ikan teri di laut, nah itu udah jelas, itu pasti populasi gitu ya. Oke, itu maksudnya populasi dan komunitas yang suka salah ya. Biasanya di sekolahan bikin bingung. Sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau ada soalnya seperti ini nih, coba kita lihat. Nah, sudah terlihat soalnya, pernyataan yang benar tentang organ adalah
Dari A sampai E, kira-kira yang benar yang mana ini? Kalau A disusun dari sel yang fungsinya sama, enggak terdapat pada tumbuhan, yang C punya fungsi yang khusus atau spesifik, yang D hanya pada hewan uniseluler, yang E malah enggak terdapat pada hewan. Kira-kira yang benar yang mana tentang organ? Misalkan organ itu contohnya adalah otak atau jantung, gitu ya. Kira-kira yang mana? Yang A benar enggak? Disusun dari sel-sel. Tersusun dari sel-sel, benar nggak? Dari sel-sel. Dari sel apa dari jaringan kalau organ itu? Jaringan, Pak. Dari jaringan ya. Jadi kalau tersusun dari sel-sel, kemungkinan salahnya di situ. Yang B, nggak terdapat pada tumbuhan. Tumbuhan nggak punya organ. Tumbuhan tuh punya organ ya. Ada akar, batang, ada organ daun, ada organ bunga. Jadi ini juga salah ya. Kata tidaknya bikin salah. Nah, antara C, D, E kira-kira yang benar yang mana ini? Ayo silakan. Di antara C, D, dan E. Udah Kak Fajar 2, hilangin tuh yang salah. Yang mana? Hanya pada hewan bersel satu. Hewan bersel satu itu contohnya amuba atau protozoa ya. Punya organ nggak dia? Enggak kan? Kalau bersel satu punyanya organel ya. Bagian sel yang berfungsi seperti organ namanya organel. Jadi yang D juga salah. Hanya terdapat pada uniseluler salah. Kita kan makhluk multiseluler juga punya organ ya. Jadi dia salah. Kalau yang E tidak terdapat pada hewan juga salah. Hewan punya ya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah yang C, punya fungsi khusus ya. Itu salah satu ciri dari organ. Organ jantung ya fungsi spesifiknya apa? Mompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru gitu kan. Organ ginjal fungsi khususnya apa? Menyaring darah gitu. Organ paru-paru fungsi khususnya apa? Buat respirasi ya gitu. Oke, itu pernyataan yang benar tentang organ, jawabannya yang C. Soal kedua, pernyataan berikut yang enggak benar tentang organisasi kehidupan adalah yang tidak benar nih. Yang mana nih? Yang A benar nggak? Sekumpulan sel ngebentuk jaringan benar nggak? Benar. Ya? Ya, Pak. Enggak. Nah, di antara B, C, D, E ini yang salah yang mana nih? D. Ada yang jawab D. Ada lagi nggak yang lain? Kira-kira yang mana? C, Kak. Yang C, C ya? Kak. Iya, jawabannya benar adalah yang C. Kumpulan organ ngebentuknya sistem organ. Kumpulan sistem organ baru ngebentuk organisme atau individu. Kalau yang D benar, individu, sekumpulan individu nanti ngebentuk populasi ya. Jadi lebih tepat yang C ya. Organ ngebentuknya adalah sistem organ. Sistem organ baru ngebentuk individu. Oke, sudah soal itu. Berikutnya, pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan merupakan organisasi kehidupan di tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, atau individu. Saluran pernapasan ada hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Berarti itu sel, jaringan, organ, atau sistem organ? Ayo silakan. Sistem organ. Iya, pinter. Sistem organ pastinya karena udah beberapa organ jadi satu bergabung ya. Berikutnya serumpun atau sekumpulan bambu, segerombol semut, dan beberapa ekor tupai yang hidup di tepi sungai. Ini merupakan suatu apa nih? Populasi apa komunitas? Komunitas, Kak. Ya, komunitas. Karena bambu, semut, dan tupai udah beda-beda ya. Kata hubungnya dan lagi. Ya, berarti mereka semua. Kecuali kata hubungnya atau. Serumpun bambu, segerombol semut, atau beberapa ekor tupai. Itu baru populasi karena milih. Si bambu aja, semut aja, atau tupai aja. Ya, tapi ini kan kata hubungnya dan, berarti gabungan semuanya. Jadi ini adalah komunitas benar ya. Oke, berikutnya. Nge-review soal yang sebelumnya ini semua. Urutan hierarki kehidupan dari yang paling tinggi hingga ke yang paling rendah. Paling tinggi yang mana di antara 1 sampai 6? Bioma, individu, Bioma. sistem organ. Bioma. Oke, ini yang paling tinggi bioma. Paling rendah siapa di sini?
Individu. Sistem organ. Yakin Sistem individu, organ. bukan ya? Ya, sistem organ berarti kita pilih yang paling tinggi nomor 1, yang paling rendah nomor 3. Berarti dari 1 ke 3 pilihan jawabannya. Yang 1 ke 3 tinggal B, D, sama E. Kira-kira habis nomor 1 apa? Habis bioma, sebelum bioma apa? Ngebentuk apa dulu? Ekosistem. Ekosistem dulu ya. Nah, berarti 1 ke 4 dulu ya. Berarti udah jelas jawabannya adalah yang D. Bioma disusun oleh ekosistem. Ekosistem disusun oleh komunitas nomor 5. Komunitas disusun oleh populasi nomor 6. Populasi disusun oleh yang namanya individu nomor 1. Individu disusun oleh nomor 3 yang namanya sistem organ. Oke ya, jawabannya yang D. Jangan sampai salah lagi urutannya. Sengaja kapalnya nggak pakai singkatannya untuk kali ini ya. Karena terlalu panjang singkatannya. Yang penting tahu dulu, paham, bisa bayangin ya, itu lebih penting. Oke, berikutnya. Karena ruang lingkup biologi luas sekali, maka ilmu biologi terlalu luas, makanya ilmu biologi mempunyai banyak cabang. Ya, misalkan kalau kita ngomongin tentang makhluk hidup, baru ngomongin tentang jenis-jenis makhluk hidup aja. Makhluk hidup aja. Tentang makhluk hidup kalau misalkan diklasifikasiin, nanti ada ilmunya namanya taksonomi. Tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, tentang makhluk hidupnya sendiri, misalkan ada bakteri dan virus. Ini bisa kita masukin ke ilmu namanya mikrobiologi, makhluk kecil berarti ya. Kalau kita ngomonginnya tentang siapa nih? Jamur. Oh, berarti ini jamur bahasa Latinnya miko, berarti mikologi ilmunya gitu. Tentang hewan, nanti kita bisa belajar zoologi. Ya, hewan aja ada banyak, zoologi ada turunannya lagi. Misalkan kita ngomongin reptil, ya hewan melata, bisa ngomongin herpetologi. Kita ngomongin tentang serangga, bisa ngomongin ilmunya namanya entomologi. Ada banyak, ya. Ada banyak banget, itu aja dulu. Nah, kalau ngomongin tumbuhan, ada ilmu tumbuhan namanya botani, ya. Nanti ada lagi cabang-cabangnya penuh kayak gitu. Itu baru tentang makhluk hidup doang. Belum kalau ngomongin ntar ada biotek, ada genetika, ya. Ada apa lagi tuh? Penyakit-penyakit, ya. Kayak cacing, helmintologi gitu, parasitologi kalau tentang penyakit-penyakit parasit. Nah, biasanya nanti di sekolah disuruh bikin 40 cabang ilmu biologi ya. Kebetulan di sini sudah Kak Fajar bikinin tabelnya, tapi kayaknya nggak nyampe 40 ya, ada 2 tabelnya. Coba silakan dibaca dulu cabang ilmunya. Ada yang bingung yang mana, silakan boleh ditanyakan. Ya, virologi tentang virus. Paleontologi berarti belajar tentang fosil-fosil dan kehidupan masa lampau ya. Berarti ngomongin kurang lebih dinosaurus sama manusia purba. Endokrinologi ngomongin kelenjar endokrin alias hormon. Ya, histologi jaringan ya. Jadi nanti kalau belajar sel namanya sitologi. Belajar jaringan namanya histologi. Belajar organ bagian dalamnya namanya anatomi. Belajar sistem organ namanya fisiologi gitu. Ya, silakan tentang yang ini gimana? Ada mau tanya dulu nggak? Dari Gary, Jeko, Rili, Dela Vita, Kalida, Juan, Rehan. Silakan Kalida juga kalau ada pertanyaan boleh tanyakan dulu. Aman ini. Medin juga. Nggak ada pertanyaan Medin? Aman, Kak. Di-chatting saja ya. Kalau sinyalnya kurang bagus untuk sound atau suaranya boleh di-chatting saja. Nanti pesannya dibaca juga kok. Oke, untuk cabang ilmu yang ini aman. Kemudian kalau yang ini, nah ada cabang ilmu yang lain, ada bioteknologi tentang teknologi rekayasa makhluk hidup ya. Ada hematologi tentang darah, briologi dari kata briopita lumut, berarti ilmu tentang lumut. Ichtiologi dari ichtio itu artinya ikan. Ornitologi, ornito itu burung, berarti tentang aves atau burung-burungan ya. Herpetologi, reptil dan amfibi. Malakologi itu moluska ya, kayak siput-siput geri gitulah ya.
yang di SpongeBob. Ada biokimia, proses kimia dalam tubuh. Ada banyak di situ. Nanti boleh silakan dibaca lagi ya. Kayaknya kalau ini mah umum. Ekologi berarti tentang ekosistem ya. Patologi, penyakit, teratologi, cacat bawaan sejak embrio dari lahir ya. Misalkan ada bayi lahir tapi mungkin jarinya nggak lengkap atau dia punya kelainan bawaan. Ya, misalkan lahir kulitnya keratin semua, jadi mengeras itu ada ya. Nah, kalau sudah cabang ilmunya, sekarang kita ke soalnya aja nih. Coba soal pertama dilihat dulu. Bakteri dipelajari di cabang ilmu apa nih? Ayo, botani bakteriologi, zoologi, mikrobiologi. Kalau C, bakteriologi dan mikrobiologi. Yang D, botani zoologi. Yang E, mikologi dan virologi. Kalau bakteri berarti yang mana nih? Cabang ilmunya? Silakan. C, Kak. Ya, bakteri berarti ilmunya bakteriologi ya. Karena dia termasuk mikroba, berarti disebut mikrobiologi juga ilmunya. Oke, jawabannya yang C. Berikutnya dalam usaha meningkatkan produksi pangan, para peneliti berhasil mengembangkan bibit unggul dengan cara kawin silang atau hibridisasi. Ilmu yang mendasari hibridisasi atau bibit unggul ini apa namanya? Ada genetika, fisiologi, taksonomi, ekologi, dan botani. Yang mana kira-kira? Silakan. Ayo. Genetika bukan Kak? Ya, tentang genetika atau pewarisan sifat ya. Ini ilmu tentang pewarisan sifat. Ya, tentang pewarisan sifat. Jadi kalau ada kawin silang, kira-kira yang dikawin ini yang mana nih biar buahnya besar, rasanya manis, tapi batang pohonnya pendek biar gampang metiknya, ya. Itu genetika. Kalau fisiologi tentang sistem organ kerjanya gimana. Kalau taksonomi tadi apa? Taksonomi tentang apa? Tentang yang namanya pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup ya. MH ini maksudnya makhluk hidup. Ekologi berarti ngomongin tentang lingkungan dan komunitas alias tentang ekosistem. Botani ngomongin tentang tumbuhan ya. Nanti tumbuhan ini banyak cabang ilmunya lagi. Oke, itu tentang soal kedua. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah kita lanjut ya. Berikut ini data yang benar. Cabang ilmu mempelajari tentang apa? Yang A, teratologi mempelajari penggolongan makhluk hidup, benar nggak? Salah ya? Salah ya. Teratologi itu ngomongin tentang apa? Teratologi ngomongin tentang cacat bawaan lahir ya. Cacat bawaan lahir. Atau kelainan bawaan lahir ya. Kayak misalkan dia lahir tapi jantungnya cuma 2 ruang. Dia lahir tapi organ tubuhnya nggak terbentuk sempurna. Itu teratologi. Yang B, mikologi ngomongin mikroorganisme, bener nggak? Salah Kak. Harusnya ngomongin apa mikologi? Jamur. Ya, mikologi ngomongin jamur ya. Miko itu jamur. Kalau yang C, malakologi, bener nggak ngomongin jamur? Salah ya? Karena udah di miko kan. Kalau jamur itu, malakologi ngomongin apa? Ngomongin yang namanya moluska ya. Salah satu moluska, kerang dan siput ya. Nah, histologi ngomongin jaringan tubuh, bener nggak? Histo, ayo. Bener Kak. Benar kan? Kalau anatomi baru tentang organ ya. Kalau sel sitologi, kalau jaringan histologi gitu. Nah, kalau yang herpetologi ngomongin ikan salah. Harusnya ngomongin tentang reptil dan amfibi. Ya, reptil dan amfibi. Kalau ikan ichtyologi namanya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang D, histologi. Kalau sudah, ini kita kecilin sedikit. Kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi atau mengembangkan ilmu tadi, maka para ahli itu menggunakan metode ilmiah dalam penelitiannya. Nah, langkah-langkah metode ilmiah tuh kayak gimana? Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama ketika kita membentuk atau menentukan penelitian adalah menentukan atau identifikasi masalah dulu. Ya, menentukan identifikasi masalah atau lebih kita tepatnya bilangnya perumusan masalah.
perumusan masalah. Ya, biasanya kalau perumusan masalah ini dalam kalimat tanya, nanti contohnya dalam bentuk kalimat tanya. Misalkan begini, ada seorang petani ya, yang suka ngamatin kok kalau dekat kandang kambingnya, tanaman dekat kandang kambing kok subur banget, tumbuhnya bagus gitu. Nah, berarti dia ngidentifikasi masalahnya tuh, apakah kotoran si kambing tadi bikin tanaman makin subur gitu. Nah, itu perumusan masalah tanda tanya gitu ya. Kata Rehan, maaf ada kendala koneksi, nggak apa-apa Han ya, tenang aja, ada rekamannya juga kok nanti. Bisa nonton ulang di rekamannya ya. Yang kedua, setelah dirumuskan masalahnya, tadi kan masalahnya apa? Apakah kotoran kambing menyuburkan tanaman gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, setelah ada rumusan masalah, maka biasanya adalah mengumpulkan data ya, atau tinjauan pustaka. Ya, mengumpulkan data sekunder, maksudnya data atau teori ya, atau tinjauan pustakanya, cari di internet, di buku-buku, di jurnal, kandungan kotoran kambing apa sih, nanti apa sih yang dibutuhkan tanaman, cocok nggak, oh ternyata cocok nih begini. Nah, itu baru kita bikinlah dugaan atau jawaban sementara yang kita sebut namanya hipotesis ya, menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya nanti kan ada hipotesis 1 sama hipotesis 0 ya. Bener kan? Kemarin ada nggak kayak gitu diajarin ya, hipotesis 1 sama hipotesis 0? Ada nggak? Nggak diajarin ya kemarin ya. Nanti hipotesisnya 2. Kalau hipotesis 1, iya artinya bener lah ya. Kalau bener kalau ada hubungan antara si kotoran kambing tadi dengan kesuburan tanaman. Kalau hipotesis 0, itu bilang, oh nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan antara kotoran kambing dengan si apa tadi dengan kesuburan tanamannya gitu ya. Bener nggak? Apa kebalik? Kebalik ya? Kebalik ya. Jadi kalau hipotesis 1 ada hubungan benar, hipotesis 0 yang tidak ada hubungan benar ya. Maka simbolnya kan gitu, simbolnya iya dan tidak. Nah, setelah ada hipotesisnya diuji. Hipotesisnya diuji pakai yang namanya praktikum ya, pakai yang namanya praktikum atau eksperimen. Kalau beberapa penelitian tidak pakai eksperimen, cuma pakai kayak angket gitu, survei observasi lah namanya ya. Setelah ada eksperimen, dapat data, dapat datanya diolah, baru bisa menarik yang namanya kesimpulan ya, menarik kesimpulan, oh benar ternyata kalau si kotoran kambing ini bisa menyuburkan tanaman gitu ya. Jadi urutannya jangan lupa, pertama adalah rumusin masalahnya dulu apa. Setelah dapat masalahnya, maka kita cari teori atau data-datanya. Setelah dapat data, masalah tadi dihubungkan, dapatlah dugaan sementara yang namanya hipotesis. Hipotesisnya diuji pakai namanya eksperimen. Dapat data sesuai nggak sama hipotesisnya. Ya, nanti itu yang didapat berupa kesimpulan. Ya, kesimpulannya menerima ada hubungan atau menentukan tidak ada hubungan gitu nanti dari si kotoran kambing tadi dengan kesuburan tanaman. Oke, sampai situ gimana? Ada mau tanya dulu nggak dengan tentang langkah-langkah metode ilmiah, urutannya? Nanti walaupun ada lagi tambahannya ya, biasanya nomor 6 tuh publikasi jurnalnya lah gitu. Atau di mading, terserah. Ayo silahkan dari Jeko, Rili, Delavita, Milinka, Vita, Kalida, Juan, Medin. Ada mau tanya dulu nggak? Silahkan kalau ada mau tanya. Ada Tidak, Kak. pertanyaan? Aman? Aman, Oke. Kak. Kalau tak ada pertanyaan aman, kita lanjut ke soalnya. Tinggal sedikit dong kok slide-nya ya. Nah, ini dia slide-nya. Dugaan sementara terhadap suatu masalah sebelum
dibuktikan, disebut namanya apa tadi? Dugaan sementara atau jawaban sementara? Hipotesis. Ya, Hipotesis. namanya adalah hipotesis ya, atau hipotesa. Oke, benar jawabannya yang C. Berikutnya, nah ini soal yang sering ditanya ini. Kak, bedanya variabel bebas, variabel terikat tuh kayak gimana sih? Kata kuncinya begini, sederhananya. Kalau namanya variabel terikat, berarti sederhananya adalah yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu apa, Kak? Kalau di penelitian dia yang diukur-ukur, ditimbang-timbang gitulah ya. Atau sederhananya adalah objek pengamatan atau yang diamatin. Kemudian kalau ada namanya variabel bebas, ini adalah variabel yang mempengaruhi. Sederhananya begitu aja, variabel yang mempengaruhi, oh pasti variabel bebas. Variabel yang dipengaruhi, oh pasti variabel terikat. Misalkan contohnya di sini nih, setelah dikasih pupuk, pertumbuhan kacang tanah makin meningkat. Berdasarkan informasi tersebut yang merupakan variabel bebas adalah, di sini ada ngomongin variabelnya adalah pupuk sama pertumbuhan kacang tanah. Berarti yang mempengaruhi siapa? Pupuknya apa kacang tanahnya? Pupuk. Yang mempengaruhi pupuk kan? Berarti pupuknya ini jadi variabel bebas. Yang mempengaruhi si pertumbuhan kacang tanah. Inilah jadi variabel terikatnya. Gitu. Oke. Jadi jawabannya variabel bebas adalah pupuknya ya. Jawabannya yang A gitu. Sampai sini gimana? Bisa bedain variabel bebas sama terikat? Semuanya? Ayo, silakan. Ada mau tanya dulu nggak dari Misa, Rili, Medin, Jeko, Halida? Kalau ada mau tanya boleh silakan tanya dulu. Tidak paham? Beda variabel terikat sama variabel bebasnya? Paham nggak? Kak. Paham, Paham Kak. ya? Nanti ada lagi, jarang ditanyain, ada namanya variabel kontrol. Variabel kontrol ya. Ini adalah yang sama, sederhananya yang sama pada semua kelompok. Ya, pada semua kelompok. Misalkan bikinnya ada 2 kelompok tanaman kacang tanah. Sama-sama ditanamnya pakai media tanah. Berarti itu variabel kontrol tanah. Sama-sama disiram, misalkan disiramnya 10 ml air sehari. Nah, itu dia variabel kontrolnya. Sama-sama di tempat yang terang. Nah, itu juga variabel kontrolnya. Artinya kondisi yang sama di semua kelompok ya. Itu maksudnya adalah variabel kontrol. Oke? Gampang ya? Berikutnya soalnya seperti ini nih. Variabel terikat dari pernyataan semakin tinggi temperatur air, semakin cepat telurnya matang. Maka variabel terikatnya di sini yang mana nih? Ada 2 variabel yaitu temperatur air sama waktu telur matang. Ya, waktu telur matang. Berarti variabel terikatnya yang mana? Silakan. Tadi variabel terikat yang dipengaruhi apa mempengaruhi? Adalah yang dipengaruhi ya. Sederhananya gitu kan? Berarti yang mana tuh? Silakan. Ayo jawabannya. Kalida, Dia bukan Gary. Kak. Yang mana Yang D. Kalida? Kalida jawab yang D. Yang lain gimana? Sama jawabannya? Melinka, Medin, Rehan? Sama ya, yang D juga. Oke, benar ya. Jawabannya adalah yang D. Untuk variabel terikatnya, waktu untuk merebus telur. Sudah benar. Nah, sekarang soal terakhirnya nge-reviewnya adalah urutan tahap metode ilmiah yang benar. Di antara 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yang mana dulu silahkan. Yang pertama metode ilmiahnya langkah nomor berapa dulu? 3. Ya, nomor 3 dulu menemukan masalah. Habis nomor 3 nomor berapa? Harusnya data-data ya. Kalau tak ada datanya maka pakai nomor 5. Ya, pakai observasi atau pengamatan. Baru dapat yang namanya adalah hipotesis, yaitu nomor 1. Hipotesisnya harus diuji pakai percobaan ya. Hipotesis kok nomor 1, hipotesis nomor 2.
Kemudian diuji pakai percobaan atau eksperimen nomor 1. Nomor 1-nya sudah selesai, dapat hasil penelitian atau hasil eksperimen, baru bisa narik kesimpulan nomor 4. Nah, jadi jawabannya yang mana tuh dari A sampai E? Silakan. Yang D, Kak. Yang D ya. 3, 5, 2, 1, 4. Oke, paling bab 1 atau ruang lingkup biologi bersama cabang ilmu seperti itu aja ya. Nggak banyak yang agak ribet atau agak aneh, kecuali nanti kalau di keanekaragaman mungkin lebih banyak materinya karena ada ngomongin keanekaragaman beserta klasifikasi makhluk hidup ya. Sistem 5 kingdom, sistem 3 domain, tapi di SMA biasanya ngomongin yang sistem 5 kingdom aja. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Untuk materi ruang lingkup biologinya hari ini selesai seperti ini aja.